Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok. Anggota kelompok terdiri dari M. Fitra Rizky Prasetya, Julimas, dan Muhammad Faris Adila. Dengan presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang materi kelas diagram UML yang disusun dari berbagai sumber. Kami ambil dari Pressman, Sommerfeld, Fowler, Larman, UML Specification. Pendahuluan, dalam pengembangan sistem informasi, perancangan berorientasi objek menjadi pendekatan yang banyak digunakan. Salah satu alat bantu yang paling penting dalam pendekatan ini adalah kelas diagram. Kelas diagram termasuk dalam kategori diagram struktural pada UML yang maksudnya Unified Modeling Language yang menggambarkan struktur statis dari sistem. Menurut beberapa ahli juga, Botsrumbach, Jacobson pada tahun 1999, kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek dalam sistem. Dan kedua, Fowler pada tahun 2004, kelas diagram adalah blueprint visual utama dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Pressman 2010, kelas diagram membantu menggambarkan data dan operasi yang dapat dilakukan pada dalam sistem. Dan yang terakhir, pendapat Sommerfeld 2011, kelas diagram menjadi sarana komunikasi antara analisis sistem, desainer, dan pengembangan perangkat lunak. Fungsi kelas diagram. Yang pertama, memberikan gambar struktur data dan relasi antar kelas. Yang kedua, menjadi blueprint pengkodean dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar stakeholder, analis, dan programmer. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan dalam tahap implementasi. Yang kelima, menjadi dokumentasi formal untuk kebutuhan maintenance sistem. Elemen-elemen kelas diagram. Pada elemen kelas diagram, kelas digambarkan dalam bentuk persegi panjang dibagi 3 bagian. Nama kelas biasanya huruf besar pada huruf pertama, atribut, variabel atau data, metode, operasi atau fungsi atau behavior. Contoh, di gambar ini dijelaskan mahasiswa ada name string, nama string, jurusan string. Mewakili atributnya mewakili data properti yang dimiliki kelas, format nama, tipe data, contoh name string. Metode operasi perilaku fungsi yang dapat dilakukan kelas, format nama, metode parameter, tipe return. Contoh plus login, use string, paste string dengan boolean. Terus visibilitas plus public dapat diakses semua kelas. Terus minus itu private yang hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Kalau tagar itu protected yang bisa diakses oleh kelas keturunan subclass. Terus relasi antar kelas, asosiasi hubungan umum antar kelas. Contoh mahasiswa mendaftar mata kuliah, sedangkan aggregation terus itu hubungan khas A lemah. Contoh dosen mengajar mata kuliah. Komposisi hubungan kepemilikan kuat jelas jika kelas induk dihapus maka anak ikut hilang. Contoh rumah memiliki kamar. Generalization hubungan pewarisan subclass mewarisi sifat dari superclass. Contoh admin turunan dari user. Dependensi hubungan ketergantungan sementara, contohnya mahasiswa tergantung pada mata kuliah saat mendaftar. Notasi dalam UML kelas diagram. Simbol persegi panjang maknanya kelas. Simbol garis lurus maknanya association. Simbol garis dengan kosong maknanya aggregation. Simbol garis dengan penuh maknanya composition.
Simbol segitiga ke atas maknanya generalization. Simbol garis putus-putus panah maknanya dependensi. Manfaat kelas diagram. Menurut berbagai literatur, Pressman 2010 membantu memahami aliran data dan operasi sebelum kode ditulis. Sommerfeld 2011 memudahkan komunikasi kebutuhan antara stakeholder dan pengembang. Larman 2004 kelas diagram adalah bagian inti dari analisis dan desain berorientasi objek. UML Specification atau UMG, kelas diagram memberikan pandangan statis sistem, berbeda dengan diagram perilaku, seperti sequence diagram, activity diagram. Manfaat utama, menjadi dokumen desain sistem, mempermudah transisi dari analisis ke implementasi, membantu maintenance dan pengembangan sistem di masa depan. Kesimpulan, kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur statis sistem. Elemen utama, kelas, atribut, metode, visibilitas, dan relasi. Relasi yang umum, associate, aggregation, composition, generalization, dependency. Digunakan pada tahap analisis, perancangan, hingga implementasi sistem berorientasi objek. Manfaat: komunikasi, dokumentasi, blueprint, coding, serta kontrol kualitas sistem. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami tentang kelas diagram. Maaf jika ada salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.